sampai 30 juz. 30 juz. Nanti kalau sudah bagus bacaan boleh ikut seleksi. Kalau bisa cepat dari bulan ini. Nanti dibuka, insya Allah dibuka di awal bulan depan, Februari akan dibuka untuk pengiriman imam ke luar negeri. Nanti ada yang kita kirim ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang, ke Korea. Ya, jangan cuma annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Jadi Rajab masuk bulan Hurum, artinya bulan yang diminta kita untuk tampil terhormat dengan melatih diri menjaga dari segala yang diharamkan oleh Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tadi yang saya terangkan di awal. Sekarang bulan berlatih, Pak, Bu. Karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kalimatnya ini, ingat, bukan kalimat biasa. Ibnu Abbas itu gelarnya terjemahan Al-Quran. Dan yang mengesahkan itu Nabi. Bahkan didoakan dari sejak kecil. Makanya ibu bapak kalau punya anak kecil-kecil dekatkan dengan orang soleh. Supaya dapat bagian keberkahan nih. Dekat dengan Nabi nih. Ya, rumahnya itu kalau dari rumah Nabi yang ada bukit tuh ya. Ya, saya turut berdoa mudah-mudahan yang belum berangkat haji umrah bisa disegerakan insyaallah ya. Baik, insyaallah. Nah, dan cukup dengan amin nabung ya. Nabung, siapkan sekarang. Jadi nanti kalau keluar dari Zam-Zam, saya ilustrasikan saja. Keluar dari Zam-Zam, belok kanan, lewati satu toilet agak besar, belok ke kanan yang arah bukit yang atasnya ada istana. Ya, lurus ketemu pos warna putih, ada CCTV-nya warna putih juga ngadep ke sebelah sini. Lurus sampai ujung mentok. Ujung mentok itu ada kurang lebih 35 kipas angin. Saya udah hitung. Nanti kalau mau hitung lagi silahkan. Kalau jadi 37 berarti nambah 2 tuh ya. Belok kanan. Lihat sejauh mata memandang akan kelihatan sekitar 150 meter ada bangunan warna krem seperti ini catnya. Ya, agak sedikit tua dari ini. Ini ya, agak sedikit tua. Begini nih catnya. Nah, itu rumah Nabi dilahirkan. Nabi lahirnya di situ. Persis di bawah satu bukit. Sampingnya tempat ngambil air Zam-Zam yang pakai keran. Ada orang Taif jualan, kalau kecil 5 real, kalau besar 10 real. Ngambil pakai keran di situ. Ya, pakai jerigen maksudnya, pakai jerigen. Tarik garis lurus. Lurus tuh. Pintu lurus dari situ akan ketemu turun ke bawah namanya Babus Salam. Ya, nanti ada 2 turun kanan dengan kiri gini. Pakai eskalator yang tengah-tengah jalan kaki kita, nggak pakai eskalator turun. Ada naik, ada turun. Begitu masuk ke situ Babus Salam, di situ belok kiri langsung naik ke Sa'i, kalau lurus langsung ke Hajar Aswad. Begitu masuk persis sebelah kirinya itu rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Paman Nabi beda usia 3 tahun. Punya anak kecil yang paling bungsu namanya Abdullah. Ya, Abdullah anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-laki bahasa Arabnya bin, maka dikenal Abdullah bin Abbas. Disingkat Ibnu Abbas. Dari sejak kecil dididik oleh ayahnya, bapaknya pedagang. Enggak setiap waktu bisa ikut ngaji dengan Nabi. Setiap pekan ngaji kalau ada luang. Beliau merasa kalau saya nggak hafal, anak saya mesti hafal. Makanya sejak kecil anaknya disimpan di majlis Nabi. Cinta dengan Nabi, terbiasa mengikuti Nabi. Sampai didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, kuatkan, ajarkan, pahamkan ia tentang semua urusan agamanya dan berikan ia kemampuan untuk takwil, memahami sesuatu dengan yang paling dalamnya. Jadi beliau dari kecil tuh nggak ada waktunya main lato-lato tuh. Nggak salah, silakan, tapi hati-hati ya dan menempat ya. Saya pulang tuh dari Amerika kemarin. Begitu saya pulang lihat apa itu? Oh, itu namanya lato-lato ini. Saya nanya sama anak saya, gimana kabarnya? Buya nanya, Buya bertanya-tanya katanya, apa lagi? Cepat berubah waktu itu. Tunggu. Yang menarik apa? Nanti ayahnya meninggal, hafal 200 hadis, ya. Saat Nabi meninggal, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya baru usia 13 tahun. Nabi meninggal, Ibnu Abbas usia kurang lebih 13 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Dan gelarnya turjuman Al-Quran. Nah, kata Ibnu Abbas, kembali ke latihan Rajab, kata beliau, bulan Rajab itu bulan spesial. Melatih diri terhormat meninggalkan yang haram. Kalau ada orang berlatih meninggalkan yang haram,
di bulan Rajab, di bulan-bulan Hurum, pahalanya 2 kali lipat dari bulan biasa. 2 kali lipat. Jangan dikira nahi mungkar tinggalkan aja begitu, tidak. Nahi mungkar itu saat ditinggalkan ada pahalanya. Antum buka YouTube, mau lihat ta'lim, pengajian, muhafadah, ada iklan. Iklannya nggak pantas dilihat, karena mungkin salah klik sebelumnya. Karena YouTube kan gimana algoritmanya tuh? Algoritmanya ngikutin apa yang diklik. Kalau salah klik muncul itu. Jangan salahkan channel YouTube kita. Ustaz Adi kok iklannya begitu? Antum ngeklik apa sebelumnya? Oh. Muncul iklan yang tidak pantas. Sekarang ingat bulan Rajab latihan, tinggalkan, palingkan. Lisan beristighfar, wasari'u ila maghfirah. Cepat bergegas istighfar, astagfirullahaladzim. Skip, ganti. Jangan dikira ketika skip, ganti, selesai dapat pahala 2 kali lipat dari hari biasa. Hari biasa standarnya 10. Pak, teman-teman, antum mengerjakan kebaikan namanya amar ma'ruf. Meninggalkan keburukan nahi mungkar, dua-duanya namanya hasanah. Setiap ada perbuatan hasanah dicatat 10 poin, dalilnya Quran. Surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 10 amta. 10 itu di hadis Muslim begini, kalau Anda ke masjid nih sekarang. Ya, contoh ya. Ke masjid niatnya mau ibadah, baru nyampe belum ngapa-ngapain, baru nyampe dapat 25. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun, 500 tahun jaraknya. Jadi kalau antum menghindari maksiat, dapat 10 kebaikan, 1 keduanya 500 tahun, di hari ini, di bulan ini, 2 kali lipat dari hari sebelumnya. 20 kali itu. Lihat yang tidak baik, keluar dari sini, insya Allah di sini nggak ada baligo yang nggak baik ya, nggak ada gambar-gambar yang nggak bagus ya. Nah, jadi kalau ada gambar yang nggak bagus, Pak Wawali diskusi dengan Pak Wali, tertibkan, pahala 2 kali lipat, Pak. Ya, bulan Rajab berlatih, semua sekolah misalnya berlatih, menerapkan kebaikan, disiplin, jujur, tingkatkan kejujuran, tingkatkan kebaikan, jauhi maksiat, tanda tangan, ceklik, dikerjakan, dapat pahala lagi. Ya, lihat, astagfirullah, ada yang nggak bagus. Tapi jangan telat tuh, lisan istighfar, mata nggak berpaling. Astagfirullah, bisa begini ya. Tuh, mata turun ke lisan, latihan. Jadi dari prakteknya paling gampangnya begini, maaf, ini insya Allah ada sebulan, bagi 40, sepekan. Latihan yang paling pokok seperti wudhu. Yang fardu kan yang dibasuh, yang diusap ada 4 kan, setelah niat kan. Di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum 1 wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Latihan 4 dulu. 1 yang di wajah nih bagi sepekan. Di wajah ada apa saja? Mata. Nih. Ada lisan. Ya, depan ini. Plus telinga. Nanti ikut ke kepala telinga itu. Coba latihan selama sepekan ini, matanya jangan pandang yang maksiat. Pandang yang baik-baik saja. Lihat masjid. Lihat orang-orang yang sedang mau ngaji. Lihat ceramah, lihat orang-orang saleh. Ya. Ibu berusaha tatap yang baik-baik, bapak berusaha tatap yang baik-baik. Lihat mushaf, pajangkan yang bagus-bagus, latih. Begitu melihat yang tidak baik, cepat palingkan. Demi Allah saya katakan, setelah berlatih selama sepekan, lihat apa yang terjadi. Bersamai dengan lisan. Kalau mau marah, tahan. Mau mencela, tahan. Diprovokasi, mau marah, tahan. Rajab, bulan Al-Muharram. Begitu nahan, pahala dituliskan 20 kali lipat, 10 kali lipat, kali 2, 20 pahala. Jadi bukan teoritis, bukan ngarang-ngarang, ayatnya ada, hadisnya ada. Nanti pekan berikutnya, yuk pindah dulu. Ya, kemana? Tangan nih. Makanya basuh wudhu itu, ya, yang paling utama ini dari depan sampai ke siku nih. Tidak salah dari siku ke bawah, tidak salah. Tapi Quran mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu itu sampai ke siku, dari sini ke sini. Ila itu di lini hayati syai', di ujung sesuatu. Saya berangkat dari Bengkulu ke Jakarta. Mulainya dari mana? Bengkulu. Berhentinya di mana? Jakarta, itu ila namanya.
Basuh tangan saat wudu dari tangan sampai siku, dari sini ke siku. Tidak salah kalau dari sini, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting terbasuh. Tapi kalau mau utama dari sini ke sini. Kenapa? Nanti ada hadis lain di hadis Muslim. Bersamaan dengan kita wudu, bukan hanya yang jatuh kotoran fisik, nadhafah, tapi toharah. Dosanya pun hilang. Bersama jatuhnya air wudu, hilang kebiasaan buruk dan dosanya. Hilang, turun. Nah, biasanya yang banyak dosa kan jemarinya yang di depan. Yang dipakai nulis, dipakai bikin status apa? Hah? Tangan jari-jari ini atau siku? Ada orang nulis status di WhatsApp begini. Kan pakai ini kan? Nah, ini berlatih ini. Nulis yang baik, pegang-pegang yang baik, ya, buka mushaf. Jadi saksi di akhirat. Bicara ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Ini bicara ini. Sekarang di dunia bicara sidik jari, di akhirat bicara sendiri. Kepala nih, maaf, kepala isinya pikiran, berpikir yang baik-baik. Itu sumber segala tindakan. Husnudzan, sampai ke kaki melangkah kepada yang baik. Kalau bisa berlatih selama sebulan Rajab begini, latihannya begini, maka Masya Allah, disebut oleh Allah berubah. Hamba itu bukan sekedar hamba, tapi namanya langsung disebut oleh Allah dengan Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Gimana sifatnya? Turunlah surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masya Allah. Maaf, wajahnya punya aura kebaikan. Yang dalam bahasa Nabi begini, khiyaru ibadillahi idza ru'u dzikirallah. Anda kalau ingin lihat hamba-hamba Allah yang saleh, kalau ingin lihat hamba-hamba Allah yang terbaik, kata Nabi, Anda melihat wajahnya saja ingat Allah. Hadis sahih. Wasyiraru ibadillahi, dan seburuk-buruknya hamba itu, awas hati-hati, an-namam, para pengadu domba. Jadi kalau Anda ingin melihat yang terbaik di antara hamba Allah, kata Nabi ini, lihat nih, lihat wajahnya, ingat Allah. Makanya ulama dulu itu kadang-kadang kalau sedang turun, semangat, futur, itu kadang pergi ke majlis ulama lain cuma lihat saja. Dia itu pulang lagi, tenang. Coba lihat tuh. Ulama-ulama kita yang saleh, para habaib, kiai-kiai kita itu, ustaz-ustaz kita itu. Lihat. Ya. Kalau antum lihat, ingat dunia, ingat dunia, lihat, ingat utang, lihat pengen kredit gitu kan? Pelan-pelan. Koreksi itu. Nah, ini kita latihan. Terakhir, saya berikan cara cepat saja. Ini nggak mudah latihannya. Nggak mudah. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah, ada satu amalan yang saat dikerjakan, amar ma'rufnya langsung terakumulasi dilakukan, nahi mungkarnya otomatis dicegah. Satu amal saja. Dan ini mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Amalannya disebut asyam. Apa namanya? Bukan asyap, asyam. Asyam. Apa artinya siam? Secara singkatnya puasa. Yuk, puasa di bulan hurum. Ya, bulan Rajab itu puasanya untuk berlatih aja, dan nggak harus sering. Ya, makanya Syekh Abu Bakar Syafa itu, ya, juga nanti beberapa dalam referensi keislaman kita, kalau di fikih Syafi'i yang standar di Indonesia kita pakai I'anatul Talibin misalnya, itu berlatihnya nanti kalau yang belum biasa puasa di waktu-waktu yang orang banyak puasa sunnah. Senin, Kamis, Yamul Bid. Kalau mau agak cepat nanti puasanya puasa Daud misalnya. Ingat ya, cuman puasa Daud, bukan sholat Daud. Ya, puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi nggak ada yang maksudnya sholat Daud, duhur sholat, asar tidak. Maghrib sholat, isya tidak. Nggak ada ya. Baik, balik sini, balik. Jadi kalau pengen cepat, rumusnya adalah puasa. Besok Senin ada kesempatan. Cuma karena libur, menghormati, mungkin ada makanan dan sebagainya, tidak apa-apa. Boleh buka, nanti Selasa niatkan puasa. Bisa boleh, puasa bulan haram. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Nanti banyaknya di Sya'ban, perbanyak. Lebih banyak lagi Ramadan. Rumusnya begitu hadisnya. Sekarang nih standar-standar aja dulu. Yang penting melatih diri, yang penting puasa. Kenapa puasa?
Sebab puasa itu satu ibadah yang saat dikerjakan otomatis membuat orang berbuat baik bertambah. Contoh ya, nanti lihat nih. Tuh, sampai kaget. Kalau orang nggak puasa, sholat fardu biasa puas. Tapi kalau puasa, ibadah sunnah dikejar-kejar. Saya tanya nih, tarawih itu fardu atau sunnah? Sunnah, memang sunnah. Tapi ibu sudah pasang sajadah dari maghrib. Kenapa? Bulannya karena puasa. Nggak puasa ada yang minta, belum tentu diberi. Puasa dicari-cari. Berapa yatimnya? Berapa miskinnya? Dicatat. Puasa. Dan puasa itu dahsyatnya bisa otomatis mencegah orang berbuat maksiat. Minimal karena latihan, takut batal puasanya. Besok-besok terbiasa. Maghrib di sini jam 8.35, jam 6, 18.35, 6.35 PM. Jam 6.15 ada yang maki-maki, dasar kamu begini. Padahal orang itu pemarah, tapi saat puasa dia nggak balas, diem aja. Istrinya tanya, "Papa nggak balas?" "Nanti habis maghrib." Maghrib dia lupa, takut batal semua pahalanya. Itu puasa ya. Nah, jadi bulan Rajab ini bulan mulia. Yuk kita berlatih untuk memperbaiki diri. Nggak usah tunjuk orang lain, diri pribadi saja. Muhasabah, banyak introspeksi diri. Mulai dengan puasa sedikit-sedikit, tingkatkan sholat. Karena Rajab ini bulan awal sholat. Nanti perintah Isra Mi'raj yang paling juga populer, riwayatnya waktunya di bulan Rajab. Salah satu yang paling populer. Nabi dikandung, Sayyidah Aminah itu mengandung bulan Rajab. Masjidil Aqsa dibebaskan bulan Rajab. Perang Tabuk bulan Rajab. Di Rajab itu banyak ujian-ujian. Tapi dari situ menjadi tangguh. Insya Allah lulus bulan Rajab, dimulai dari sini kita tunjukkan kepada dunia, insya Allah warga di kota Bengkulu, insya Allah semua saleh dan salihat. Ya. Bengkulu bebas maksiat, insya Allah. Ya, Bengkulu beramar ma'ruf, insya Allah. Karena itu, mari kita sama-sama niatkan. Yang penting malam ini kita sadar bahwa sekarang bulan Rajab, sekarang sudah awalnya. Jaga dari maksiat, hati-hati, perbaiki diri, dekatkan diri dengan Allah, mulai pelan-pelan puasa untuk melatih diri, persiapkan untuk kedepannya lagi. Nah, saya minta, karena besok nanti insya Allah kita tanya jawab saja, kita diskusi ya. Saya ada kesempatan sedikit lagi besok saja ba'da subuh, mungkin tak lama, karena saya pun kalau terbang ke Jakarta, ya langsung di bandara, melepas lagi untuk berangkat ke Malaysia, ke Istanbul, untuk sisa-sisa ke Tripoli. Jadi kami sedang siapkan program beasiswa, insya Allah berangkat 36 orang untuk belajar sampai S3. Calon ulama. Nah, saya minta Pak Wali ini sama Pak Wali tolong duduk diskusi. Harus ada dari Bengkulu. Dulu saya terakhir ke sini saya kirim ke Sudan ya. Ada satu orang ya. Insya Allah tahun depan selesai itu. Ya, saya harap tahun-tahun depan ada lagi tuh. Ya, yang dikirimkan direkomendasikan nanti kita seleksi. Saya minta yang ikhwan-ikhwan ya, membaca Quran yang bagus-bagus sampai 30 juz. 30 juz. Nanti kalau sudah bagus bacaan boleh ikut seleksi. Kalau bisa cepat dari bulan ini. Nanti dibuka, insya Allah dibuka di awal bulan depan, Februari akan dibuka untuk pengiriman imam ke luar negeri. Nanti ada yang kita kirim ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang, ke Korea. Ya, jangan cuma annyeonghaseyo, jadi imam sana. Ada 60 masjid, 60 musalla. Insya Allah nanti kita ada programnya tuh. Ya, tolong dari sekarang, nanti kalau sudah diterima belajar bahasa Inggris. Kan di Amerika nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Bengkulu, ya bisanya bahasa Inggris. Ini nyampe sana nanti kursus dulu di sini, kita kursusan gratis semua. Tiket ditanggung, akomodasi ditanggung, imam di sana sampai selesai digaji. Nah, di pulang-pulang insya Allah yang belum nikah bisa nikah. Ya, mudah-mudahan cepat nikah ya, yang belum nikah ya. Ya setidaknya sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Sudah ada ya. Nah, jadi harus sinergi. Nanti yang lain support, siapa yang pengusaha di sini? Support. Pemerintahnya support, duduk bareng-bareng. Kemudian dengan masyarakat sama-sama. Yang ke masjid, programnya apa? Duduk, bikin kelompok-kelompok. Ini ada Bengkulu Villa, ada yang lain lagi. Kerjasama. Jangan sendiri-sendiri. Jangan terpecah belah, jangan saling nyalahkan. Duduk, bangun kota sama-sama. Yang muslim kasih contoh. Supaya ditunjukkan Islam itu benar, Islam itu bagus, kompak. Nih, bikin aplikasi Pak. Saya bilang sama teman-teman dari sejak sebelum COVID tuh. Buat aplikasi per daerah. Nanti warga yang punya profesi masukkan ke situ, yang tukang beras siapa, tukang pakaian siapa,
Yang jual sayur siapa? Orang Bengkulu yang pengen belanja tinggal klik nyampe itu belanjanya ke situ. Jadi perputarannya ada di situ. Yang nggak ada di sini baru keluar. Antum kompak sama-sama. Database-nya kirimkan ke jamaah. Dimulai dari masjid ke masjid. Si fulan jualan beras di sini. Linkkan, masukkan. Bikin program Ansar Muhajirin, pamannya anak-anak yatim, bibinya anak yatim. Bikin program saling integrasi. Jangan tidak harus dengan uang. Saya ke New Zealand, when I was in New Zealand, there are so many several of donation. Itu banyak beberapa donasi. Ada food donation, not only money. Bukan cuma uang. Ada yang beras, ada yang kentang, ada yang macam-macam. Disilahkan yang punya kebun kentang taruh samping masjid. Yang punya beras lebih taruh. Nanti didistribusikan. Siapa yang butuh beras, siapa yang butuh kentang. Sekarang masa digital, bikin web pak. Taruh siapa yang mau jadi orang tua asuhnya si fulan. Si fulan butuh rice cooker, siapa yang mau bantu rice cooker? Kirim rice cooker, nggak harus uang. Kalau bisa begitu, terasa kenikmatan bermasyarakat itu. Dan lebih terasa lagi berislam yang sesungguhnya. Jadi Islamnya bukan hanya tertulis di Quran dengan yang kita baca. Bukan hanya di hadis yang kita kaji. Islam dipraktekkan dalam kehidupan, baru terasa nikmatnya. Kita butuh praktek keislaman. Butuh beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itulah Quran dan Sunnah yang seindahnya. Siap ya?